Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN tanpa melalui tahapan tes. Nah, di sini ada satu pertanyaan tentang pengangkatan honorer secara otomatis tanpa melalui tahapan tes. Jika seluruh honorer diangkat jadi ASN tanpa melalui tahapan tes, lalu bagaimana dengan pelamar lain yang ingin jadi ASN? Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pengangkatan seluruh honorer jadi P3K tanpa melalui tes. Lalu, bagaimana pendaftar lainnya? Ini kata Menpan RB. Ini informasi terkini Bapak Ibu. Hari ini Jumat 21 April 2023. Ikuti terus informasinya. Sebelumnya telah viral kabar pengangkatan tenaga honorer yang bisa diangkat seluruhnya jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K tanpa melalui tahapan tes atau tanpa seleksi tes. Lalu kabar tersebut memang dikonfirmasi oleh anggota DPR RI Junimart Girsang yang mana beliau menyampaikan bahwa Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas wajib merealisasikan hal tersebut. Kenapa? Mengingat honorer dipertimbangkan pengabdiannya, jasanya, kontribusinya yang telah diabdikan kepada negara selama ini melalui instansi Bapak Ibu di mana bekerja. Dalam arti melalui instansi Bapak Ibu honorer di mana bekerja selama ini dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Jadi, kalau seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tanpa tes, lalu bagaimana dengan pendaftar lainnya yang bukan honorer? Nah, tentunya ini satu pertanyaan yang mesti harus kita ketahui jawabannya Bapak Ibu ya. Karena informasi yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB bahwa di tahun 2023 tahun ini, selain pengangkatan honorer menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS, ada juga penerimaan umum dalam arti ada rekrutmen umum untuk CPNS maupun P3K selain daripada sekolah kedinasan. Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI sangat yakin bahwa pemerintah akan mengangkat seluruh tenaga honorer ini menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Bahkan beliau menegaskan bahwa pengangkatan ini tanpa pengecualian dan tanpa syarat. Kemudian yang belum pernah diharap sebelumnya untuk bisa direkrut menjadi ASN P3K oleh beliau menyampaikan itu wajib tanpa ada pengecualian seperti office boy, kemudian cleaning service, dan honorer lain yang setara bekerja melalui instansi pemerintah. Sehingga pengangkatan tenaga honorer jadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja ini akan dilakukan secara otomatis atau tanpa tes. Ini dengan tegas disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Junimart Girsang untuk mendorong pemerintah dalam hal mengangkat seluruh honorer ini tanpa melalui tahapan tes. Kalau benar terjadi hal demikian, apakah kesempatan menjadi aparatur sipil negara akan lebih sulit untuk pendaftar lainnya? Nah, di sini
Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan hal ini beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan bahwa rekrutmen calon aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja sedang proses persiapan. Nah, dengan sedang proses persiapan Bapak Ibu, bisa kita prediksi bahwa ini suatu hal yang harus diaplikasikan, artinya wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal seleksi CASN, PNS maupun P3K formasi umum selain daripada pengangkatan honorer secara otomatis ini. Karena seleksi calon aparatur sipil negara tahun anggaran 2022 masih proses berlangsung. Jadi, sehingga sampai saat ini belum bisa dijadwalkan kapan rekrutmen seleksi umum untuk CASN, PNS maupun P3K 2023. Mengingat harus tuntaslah dulu seleksi CASN tahun anggaran 2022 yang prosesnya masih berlangsung sampai saat ini. Lalu, untuk konfirmasi kuota penyediaan pendaftaran calon aparatur sipil negara tahun 2023, beliau juga memberikan konfirmasi penting tentang hal itu. Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan. Ini ujar Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Sehingga apabila merujuk kepada pernyataan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, maka pendaftar lainnya atau umum bisa tetap mendaftar dan mendapat kesempatan yang sama menjadi aparatur sipil negara atau mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN. Sama dengan honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN tahun 2023 tahun ini. Untuk masalah formasi, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas tetap berpegang teguh bahwa pemerintah akan berfokus kepada dua jenis honorer yang menjadi patokan utama pengangkatan, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dalam arti guru di sekolah. Nah, kenapa hal ini Bapak Ibu? Mungkin ya banyak pertanyaan tentang hal ini. Bahkan melalui komentar-komentar di channel ini pun banyak yang menyarankan supaya jangan hanya guru dan tenaga kesehatan saja. Namun, hal ini sepintas dijawab bahwa guru dan tenaga kesehatan adalah garda terdepan untuk pembangunan bangsa ini. Bahkan sempat dikatakan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kesehatan adalah poros vital yang membuat bangsa ini maju. Kenapa? Karena tanpa pendidikan dan kesehatan, maka ambruklah negara ini. Jadi itulah informasi terkait dengan apabila honorer diangkat secara otomatis tanpa tes. Lalu bagaimana dengan pelamar umum? Maka pelamar umum tetap akan dibuka formasinya tanpa ada kendala dengan pengangkatan honorer secara otomatis atau tanpa seleksi tes menjadi aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya. Mohon dimaklumi, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.